Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunila, mahasiswa jurusan PJJ-PAI di kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Zaki Yafani MPD. Listening comprehension merupakan bagian pertama dalam TOEFL. Listening comprehension memiliki 3 bagian, yaitu Part A, Part B, and Part C. Pada listening Part A, kita diminta untuk mengerjakan 30 soal berupa dialog pendek. Dan setiap dialog pendek, kita disuruh menjawab 1 pertanyaan. Selanjutnya, listening Part B. Listening Part B itu berupa dialog panjang, di mana 1 dialog diikuti dengan beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu listening part C. Listening part C berisi monolog panjang, di mana setiap monolog diikuti dengan beberapa pertanyaan. Dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada sahabat tentang strategi-strategi dan latihan untuk mengerjakan soal part A. Dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang strategi-strategi dan latihan untuk mengerjakan soal listening part A. Untuk memahami listening part A, ada beberapa skill untuk membantu sahabat dalam memahami listening part A. Di antaranya, yang pertama, restatement. Restatement merupakan sebuah pernyataan yang dinyatakan ulang dengan kata atau kalimat yang lain bermakna sama seperti pernyataan yang terdapat dalam percakapan listening part A. Yang kedua, negatif. Kalimat negatif berupa kalimat berstruktur negatif yang ditandai dengan kata not. Jika kalimat tersebut berbentuk negatif, biasanya jawabannya yang benar adalah berstruktur positif. Yang ketiga, advice atau saran. Untuk menjawab pertanyaan tipe ini, kita harus memilih jawaban sinonim yang memuat kata kunci yang terdapat pada saran yang diberikan oleh pembicara kedua. Mari kita perhatikan pembahasan skill yang pertama. Restatement. Apa sih restatement itu? Restatement merupakan sebuah pernyataan ulang dengan kata frase atau kalimat yang bermakna sama seperti pernyataan aslinya. Pernyataan aslinya yang dimaksud biasanya terdapat pada baris kedua atau kalimat yang disampaikan oleh orang kedua dalam percakapan listening part A. Contoh, orang pertama mengatakan, "Steve, is something the matter? You don't look very good." Pada percakapan tersebut, pembicara pertama menanyakan mengapa pembicara kedua terlihat kurang sehat. Langkah untuk menjawab soal ini adalah dengan mengidentifikasi baris kedua terlebih dahulu, yakni, "Oh, I'm feeling a little sick today." Pada baris kedua terdapat kata kunci adalah a little sick. A little artinya sedikit, sedang sick artinya sakit. Maka sahabat harus memilih jawaban yang mengandung restatement atau sinonim dari kata a little and sick. Jawaban yang tepat adalah B. He is bit ill. Dia sedikit sakit. Selanjutnya kita akan memahami bentuk dan struktur kalimat negatif. Selain restatement, skill ini juga sering digunakan. Negatif atau negative structure merupakan pernyataan bentuk kalimat negatif yang disampaikan oleh orang kedua dalam percakapan. Kalimat berstruktur negatif ini biasanya menggunakan kata not atau biasanya diucapkan dalam bentuk singkatan seperti doesn't, aren't, wasn't, dan lain sebagainya. Contoh, Tom is not sad about the result, atau bisa juga dengan Tom isn't sad about the result. Kalimat ini memiliki struktur negatif yang ditandai dengan kata not. Jika kita mendengar kalimat berstruktur seperti ini, jawaban yang benar biasanya berupa restatement positif. Misalnya, not sad di restatement dengan kata happy. Jadi, Tom is not
said about the result. Di restatement menggunakan kalimat berstruktur positif yang maknanya tetap sama. Kalimat the door isn't open memiliki persamaan makna dengan kalimat the door is closed. Jadi, pada kalimat ini, kalimat berbentuk negatif the door isn't open di restatement menggunakan kalimat positif the door is closed. Skill yang ketiga yaitu advice. Untuk menjawab pertanyaan tipe ini, sahabat harus memilih jawaban sinonim dari kata kunci yang terdapat pada saran yang diberikan oleh pembicara kedua. Contoh pada dialog ini, pembicara pertama menyampaikan bahwa sudah lama ia tidak berbicara dengan orang tuanya. Kemudian pembicara kedua memberikan saran, "Why don't you call them now?" Kata kunci dari saran tersebut adalah call them now. Maka jawaban yang tepat adalah phoning his family, karena call memiliki makna yang sama dengan phone atau telepon. Dari informasi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi untuk menjawab soal tentang restatement di antaranya kita perlu memahami identifikasi baris kedua dialog, temukan kata kunci pada baris kedua tersebut, pilih jawaban yang mengandung pengulangan kembali atau sinonim dari kata kunci tersebut. Strategi untuk menjawab soal tentang negative expression atau ekspresi negatif di antaranya, identifikasi baris kedua pada dialog, temukan ekspresi negatif pada baris tersebut. Ekspresi negatif biasanya dinyatakan dengan not atau do not, does not, did not, plus verb 1. Pilih jawaban yang mengandung lawan kata atau antonim dari pernyataan negatif tersebut. Strategi untuk menjawab soal tentang advice atau saran diantaranya adalah identifikasi baris kedua pada dialog. Temukan ekspresi saran pada baris tersebut. Ekspresi saran biasanya dinyatakan dengan why not atau let's. Pilih jawaban yang mengandung saran pada barisan kedua. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan untuk sahabat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.